saya biasa ke warung kopi, biasa kemana bertemu kan. Bahkan saya biasa berdebat nih di warung kopi, biasa berdebat saya. Jadi pada saat itu saya berprofesi sebagai seorang bankers. Beliau sudah hijrah. Dia bilang, resign mau ke itu. Dia bilang begitu. Masih banyak rezeki ke tempat lain. Dia katakan seperti itulah. Tentu saja saya kan belum belajar pada saat itu kan, belum tahu hukum. Tuh, kalau saya sedih cerita ini ingat lagi, sedih lagi, Ustaz. Nah, ini tapi salah satu kisah yang membuat saya masih ingat-ingat terus di profesi saya. Saya menagih nih ya, menagih. Pada saat dulu saya memberikan kredit, itu dia menyanggupi dengan angsuran sekian, pinjaman sekian selama sekian tahun. Bang Erik tidak tidak diketawain sama teman-teman seprofesi dulu. Turun level loh dari bankers menjadi tukang ojek. Betul. Itulah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share dulu ke teman-teman, share dulu ke pemirsa. Mudah-mudahan banyak yang bisa mengambil manfaat dan inspirasi dari podcast kita, dari obrolan kita di malam hari ini bersama narasumber kita. Beliau adalah Bang Erik Makmur ya? Iya, Erik Makmur, Ustaz. SE CPS CI BNSP. Masya Allah, panjang ya. Alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Macet? Ya, tadi afwan, jadi ada keterlambatan sedikit. Ada acara juga sebelum kesini jadi. Masya Allah. Bang Erik ini seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya bahwa beliau adalah mantan pekerja sebuah perbankan syariah ternyata ya. Betul sekali. Bukan. Iya. Jadi buat teman-teman, sebelum kita ngobrol banyak nih dengan narasumber kita Bang Erik Makmur, mohon share dulu ke sosial media kalian. Mudah-mudahan banyak yang bisa mengambil manfaat dari podcast kita di malam hari ini. Dan ya, kita akan ngulik juga seputar produk ini dan usaha beliau yang terkini. Tapi Bang Erik ini orang Makassar atau aslinya orang mana? Jadi saya sendiri lahir di Makassar, Ustaz. Kebetulan saya punya bapak orang Takalar, asli Takalar, dan saya punya ibu itu Manado Galesong. Ada Manadonya, ya benar. Saya punya opa itu Manado asli, Fam Parengkoan. Iya. Tapi asli lahir di Makassar ya? Kalau saya sendiri di Makassar, lahir di Makassar. Tapi kakek ada darah Manado? Iya, opa ada darah Manado, tapi dari bapak itu Takalar Makassar. Masya Allah. Luar biasa. Siap. Jadi ternyata ada darah Manado juga, opanya. Baik. Menikah istri juga orang Makassar atau orang Manado? Ya, kalau istri sama, beliau lahir di Makassar, kemudian bapaknya itu orang Palopo, kemudian ibunya orang asli Nrekang. Iya. Baik, Masya Allah. Palopo Nrekang. Jadi pendidikannya dari kecil sampai besar tuh di Makassar juga? Iya, di Makassar. Dari kecil sampai dengan dewasa saat ini Makassar. Jadi betul-betul produk Makassar. Produk asli Makassar. Semuanya. Baik. Sampai akhirnya menjadi karyawan sebuah bank syariah. Memang cita-citanya mau jadi orang perbankan dulu. Iya. Gimana tuh? Gimana ceritanya kan? Biasanya pekerjaan kita itu berdasarkan apa yang sudah kita impikan sebelumnya, dan itu atau Bang Erik sendiri memilih pekerjaan di dunia perbankan kemarin itu hanya secara kebetulan atau gimana tuh sampai tembus ke sana? Ya, jadi Bismillah, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mungkin minta maaf dulu kepada teman-teman, kepada sahabat, serta keluarga ataupun para penonton sekalian yang mungkin sedang bekerja atau berprofesi sebagai seorang bankers, sebagai bank. Jadi tidak sama sekali tidak ada maksud atau tujuan untuk mungkin merendahkan atau menjatuhkan suatu profesi. Tapi apa yang akan saya ceritakan ke depannya ini adalah memang apa yang saya yakini, apa yang saya telah pelajari dan yang telah saya jalani. Seperti itu. Nah, jadi berprofesi sebagai seorang bankers itu
memang adalah suatu cita-cita saya, Ustaz. Dari dulu memang, iya. Jadi sewaktu tamat SMA, saya berkeinginan melihat, karena kebetulan saya punya bapak juga seorang bankers. Jadi keluarga besar saya itu rata-rata kerja di bank. Saya punya bapak, saya punya om, tante, dan seterusnya itu di bank semua. Seperti itu. Sampai sekarang juga ada beberapa keluarga yang masih bekerja di perbankan. Nah, jadi dari situ saya ya punya keinginan juga untuk menjadi seorang bankers. Yang kemudian alhamdulillah saya berkuliah di salah satu kampus yang bernama STIM Nitro Makassar. Nah, STIM Nitro Makassar itu sendiri memang slogannya itu keuangan dan perbankan. Ya, jadi segmen pasarnya itu adalah mahasiswa yang berkeinginan untuk menjadi seorang bankers ataupun seorang financial atau keuangan, seperti itu. Jadi saya lulus di sana, saya berkuliah selama 4 tahun lebih. Nah, setelah itu, tapi setelah saya selesai kuliah itu tidak langsung saya terjun di perbankan. Tapi saya justru masuk di pegawai pasar saham. Iya, saya sempat itu menjadi seorang financial consultant di salah satu perusahaan saham derivatif sebelum perbankan. Jadi awal mula saya bekerja itu saya di perusahaan bursa berjangka. Seperti itu, saham derivatif, futures. Jadi itu hari saya bekerja di PT Interpan Pacific Futures sebagai financial consultant. Nah, tidak berapa lama di sana, yang kemudian saya ditelepon oleh mantan atasan saya di PT Interpan. Beliau menjadi kepala cabang di perusahaan futures juga. Terus dia telepon, "Rick, kamu mau jadi HRD nggak?" Di PT Millennium namanya. Gak apa-apa saya sebut aja nama perusahaannya ya. Nah, pada saat itu ya tentu saya minat. Saya bilang, wah iya bisa Pak, kalau memang diamanahkan dan dipercaya insya Allah saya bisa. Jadi singkat cerita saya bergabung di PT Millennium Penata Futures. Nah, kurang lebih setahun di sana. Alhamdulillah, yang menjadi keinginan saya, alhamdulillah ya. Ya, artinya, iya pada itu saya mimpi ya, tapi nggak bisa bilang alhamdulillah. Jadi pada saat itu saya ditelepon sama saya punya sepupu, "Rick, kamu sekarang kerja di mana?" Saya bilang, "Sekarang saya kerja jadi staf HRD di PT Millennium Penata Futures, perusahaan saham derivatif. Kamu mau enggak kerja di perbankan?" Saya bilang, wah alhamdulillah saya begitu pas itu kan. Memang saya punya keinginan sebelumnya kan. Cuma itu hari memang Dato saya punya keinginan, tapi saya tidak pernah mendaftar, Ustaz. Saya tidak pernah selesai kuliah tuh saya tidak pernah melamar di perbankan. Memang yang pada saat saya selesai kuliah, justru tempat yang saya diterima kerja itu malah yang saya KKN, magang. Itu yang saya kerja pada saat itu. Nah, singkat cerita, sepupu saya itu nelfon, mau tidak kerja di salah satu perbankan syariah swasta ya, tidak usah saya sebut brandnya ya, di Makassar. Oh ya, boleh, alhamdulillah. Sebagai apa? Pada saat itu profesi sebagai account officer. Saya tidak tahu apa itu account officer kan. Intinya katanya marketing kredit. Nah, marketing kredit. Saya bilang, oh ya, tidak masalah. Karena memang saya juga senang juga dengan jiwa pemasaran atau marketing. Juga dengan pendidikan barangkali ya? Betul, sarjana ekonomi. Ya, seperti itu, Ustaz. Nah, singkat cerita, masih sementara status kerja, saya datang interview sama kepala cabang. Alhamdulillah langsung keterima. Langsung keterima. Udah, tapi saya bilang, izin Pak, saya ajukan resign dulu di kantor sebelumnya, mungkin 1 bulan baru bisa fix untuk ini kan ada aturan. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau memang ini kami nunggu. Jadi sudah ajukan dan diterima di salah satu perbankan syariat di Kota Makassar tahun 2013 awal. Belum menikah waktu itu?
Pada saat itu belum menikah. Belum. 2000 berapa? 2013 awal. Okay. Yang sebenarnya sudah dua pekerjaan sudah dilalui. Nah, dari situ setahun kemudian dapat telepon lagi nih, tawaran lagi dari perbankan juga, dari salah satu pimpinan perbankan, brand lain, bank lain, tapi plat merah, syariah, bank syariah plat merah, nggak usah saya sebut ya. Nah, setahun lebih itu saya bekerja di situ di perbankan swasta syariah. Saya dapat tawaran dari mantan bos saya lagi. Kemudian dia katakan bahwa Rick, gimana? Kamu mau pindah nggak di mana? Di perbankan ini, plat merah. Wah, alhamdulillah saya bilang gitu lagi. Artinya ada peningkatan kan dari swasta ke negeri, ke swasta swasta ke negeri. Singkat cerita, saya tidak melamar lagi, saya langsung saja tidak bawa berkas apa segala macam, langsung interview di pimpinannya. Nah, pada saat interview, alhamdulillah lagi diterima lagi. Kekuatan ordan nih, orang dalam. Ya itu juga sih salah satunya sebenarnya, Ustaz. Cuma nggak ada saya ngomong kan. Dan juga memang dari profesi dari kinerja pada saat itu, alhamdulillah bisa dikatakan juga bagus ya di pekerjaan sebelumnya, sehingga para pimpinan saya menaruh harapan seperti itu juga salah satunya. Artinya ada tingkat kepuasan yang mereka lihat, skill, kemudian juga semangat kerja juga dinilai sehingga layak untuk dapat tawaran ini. Betul sekali. Jadi seperti itu. Karena di antara banyak pegawainya atau bawahannya, ya alhamdulillah saya yang dipilih kan. Mungkin seperti itu. Ya, jadi singkat cerita, saya interview, keterima lagi di perbankan negeri atau plat merah itu syariah juga. Syariah. Nah, itu di sana kurang lebih 4 tahun saya berprofesi sebagai banker, sama juga posisinya sebagai account officer. Nah, jadi account officer itu ialah marketing kredit, yang dimana job desk-nya yaitu kami mencari para nasabah yang membutuhkan pembiayaan, yang membutuhkan dana untuk modal usaha, seperti itu. Nah, setelah kita mencari berkas yang masuk, itu kita atau saya menganalisa berkas tersebut apakah layak atau tidak untuk kita berikan pembiayaan, seperti itu. Nah, setelah dianalisa, survei dulu ya, disurvei dulu, survei, kumpul berkas, kemudian setelah terkumpul semua, saya analisa lah berdasarkan ilmu perbankan yang saya miliki, baik itu laporan keuangannya. Ya, kalau perbankan sendiri mungkin familiar dengan istilah 5C ya. 5C ini saya analisa semua, baru bisa saya putuskan saya dulu layak atau tidaknya. Nah, setelah dari saya, baru saya ajukan ke pimpinan. Beliau juga survei. Nah, 2 orang aja itu biasanya kita memberikan persetujuan atau validasi kredit. Pun juga biasa ada analis juga kalau untuk pembiayaan yang besar. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi 4 tahun bertahan di Bank Syariah Plat Merah ini, yang kemudian di perjalanan saya sebagai seorang bankers, tentu saja juga bergaul dengan teman-teman yang notabene duluan hijrah. Duluan hijrah. Jadi saya biasa ke warung kopi, biasa kemana bertemu kan. Bahkan saya biasa berdebat nih di warung kopi, biasa berdebat saya. Jadi pada saat itu saya berprofesi sebagai seorang bankers. Beliau sudah hijrah. Dia bilang, "Resign mau ke itu." Dia bilang begitu. Masih banyak rezeki di tempat lain. Dia katakan seperti itulah. Tentu saja saya kan belum belajar pada saat itu kan, belum tahu hukum. Saya tahu ya riba ada tuh, maka saya punya pembenaran bahwa saya disyariahkan. Nah, seperti itu saya bilang, "Wah, maksudnya apa ini?" Saya bilang begitu. Saya kan bahas syariat, saya bilang begitu. Saya membela diri kan pada saat itu. Saya bilang, saya bahas syariat bukan konvensional. Saya bilang itu, apa saya mau resign? Ini kan bukan riba. Saya bilang gitu. Akadnya jelas. Saya juga jelas ini akadnya ini murabahah, mudharabah dan sebagainya. Cuma mungkin karena teman saya itu tidak mau berdebat lebih jauh, sudahlah gini.
kamu ikut saya kajian-kajian. Dia suruh saya ikut kajian kan. Saya nantilah, saya bilang begitu. Insyaallah nanti doakan saja. Saya bilang semoga diberi hidayah. Saya bilang seperti itu kan. Doakan saja. Jadi ya alhamdulillah mungkin doa teman saya terkabul. Jadi dia bilang coba kalau memang kau tidak mau ke kajian, coba kau nonton. Itu hari dia sarankan nonton videonya YouTube Ustadz Erwandi Tarmizi. Erwandi Tarmizi, dia coba antum apa namanya nonton video dari Ustadz Erwandi, karena beliau itu adalah salah satu Ustadz pakar fikih muamalah katanya seperti itu. Saya nggak kenalkan siapa namanya, Erwandi Tarmizi. Saya bilang ya nantilah, tapi sudah tersimpan saya punya kepala kan. Mungkin pada saat sibuk apa. Nah, jadi singkat cerita, pada saat di rumah tenang-tenang pulang kantor nonton YouTube biasa, kesibukan kan YouTube. Sudahlah, iseng-iseng terlintas pikiran saya perkataan teman saya itu kan. Saya coba search Erwandi, itu hari saya salah tulis tapi alhamdulillah YouTube langsung menerjemahkan. Oh ini mungkin ya. Saya sudah pas juga dibahas masalah riba di situ kan. Riba, perbankan. Ya kan, tapi belum langsung syariah konvensional. Wah, dosanya riba, yang kemudian dalil-dalilnya dan sebagainya. Nah, ada yang menarik dari penjelasan Ustadz tersebut. Apa itu ya, saya lupa dalilnya diangkat, itu kurang lebih terjemahannya seperti ini. Bahwa apa-apa yang kamu tinggalkan karena Allah, insya Allah akan diganti jauh lebih besar. Mungkin kurang lebih seperti itu artinya ya. Wah, saya bilang ini kayaknya tantangan ini buat pelaku riba ya. Tapi pada saat itu saya belum terlalu dalami, karena saya pikir ya kembali lagi saya masih membela diri, karena saya bilang itu syariah kan. Mungkin juga karena menyinggung langsung perbankan, jadi saya skip lagi. Nah, kegalauan ini saya pun bertambah dengan jadi ragu. Sebenarnya sudah ragu itu dalam hati saya untuk dengan bimbang dengan saya punya profesi pada saat itu kan. Nah, di samping itu yang membuat saya lebih ragu lagi, yaitu di perjalanannya saya coba cermati, betul tidak ini, apakah syariat tidak ini, bank syariah itu sendiri kan, seperti itu. Yang dimana saya kan juga selain proses persetujuan kredit, pemberian kredit, juga saya bertanggung jawab atas kredit yang sudah saya cairkan itu. Artinya sampai dengan pemberian kredit dan sampai dengan lunas, itu merupakan tanggung jawab dari seorang account officer, menjaga kredit itu untuk sehat, agar tidak macet. Nah, singkat cerita di perjalanannya tentu tidak seindah dibayangkan kan. Tentu banyak nasabah yang macet juga ya, nasabah yang bermasalah. Nah, di proses bermasalah itu ada inspirasi juga yang saya dapatkan, yaitu saya pernah menagih, ya enggak apa-apa saya cerita ya, mungkin saya tidak sebut nama juga. Ada nasabah, dia ambil kur aja itu, jaminan BPKB motor pada saat itu. Jaminan BPKB motor. Kalau saya cerita ini ingat lagi, sedih lagi, Ustaz. Ini tapi salah satu kisah yang membuat saya masih ingat-ingat terus di profesi saya. Saya menagih pada saat dulu saya mau memberikan kredit, itu dia menyanggupi dengan angsuran sekian, pinjaman sekian selama sekian tahun. Nah, di perjalanannya ternyata macet, baru beberapa bulan macet. Ya, tentu saja tugas saya itu menagih juga ya, ke nasabah yang bersangkutan. Sudah saya datanglah di rumahnya. Pertama baik-baik dulu, 1 bulan menunggak, masih kita maklumi. 2 bulan masih ada sedikit, tapi sudah ada tekanan nih, terus terang dari atasannya. Nah, di bulan ketiga sudah tidak mampu bayar. Jadi tentu atasan ya kembali lagi, Rik, gimana tuh kau punya nasabah itu sudah 3 bulan tidak bayar nih. Saya bilang, iya, minta maaf Pak, saya sudah berusaha untuk tagih, tapi belum ada kemampuannya katanya. Kau harus lebih tegas lagi lah, tidak boleh gitu. Masa dia berani ambil tapi tidak berani bertanggung jawab. Harus ini, apapun cara coba kamu tagih tuh. Kamu punya tanggung jawab itu. Kalau perlu kamu bagaimana lah, ya kan, seperti itu. Sudahlah, saya mengerti bahasa daripada atasan kan. Sudah saya tagih lagi dengan tekanan, ya tentu saya menekan juga ya ke nasabah tersebut. Saya bilang, Bu,
tabe. Saya bilang begitu. Sudah 3 bulan ini lebih kita punya angsuran tidak menunggak. Saya juga terus terang ditekan sama atasan. Pada saat itu kan kita menyugup, iya mau bagaimana lagi Pak Erik, terus terang ini kondisinya. Dia itu hari jual nasi kuning apa sebagainya, modal sudah habis Pak, dia bilang begitu. Suaminya juga katanya sudah tidak ada, pergi tinggalkan dia kan, seperti itu. Saya bilang, sudah gini aja Bu, ada BPKB motor akan di kantor sebagai jaminan, saya bilang gitu. Sesuai instruksi atasan juga, kalau memang tidak bisa coba aminkan dulu aset apa jaminannya kan. Ini Bu saya tarik dulu. Wah disitulah saya sempat menetes air mata. Pak Erik, kalau Pak Erik ambil ini jaminan kendaraan, ini Pak Erik yang saya pakai cari nafkah. Di samping usaha saya yang mandek, saya kiri kanan Pak Erik dalam gitu, cari sosok nasi untuk hidupi kemenakanmu nih. Lihat ada masih sekolah kan, dan dia status katanya belum janda sih, tapi soalnya sudah pergi kan. Nah disitulah start saya merasa ya pada saat itu kayak saya ini sebagai seorang rentenir gitu. Saya bilang aduh, saya ini bankers atau rentenir kayak begini. Aduh, saya bilang tapi kalau Pak Erik mau ambil satu-satu kendaraan silakan Pak, silakan, tidak apa-apa Pak, ini kuncinya Pak, dia bilang gitu kan, silakan Pak, dia bilang gitu. Terus saya naik hati juga kan, saya bilang aduh subhanallah, kayaknya ada yang salah dengan saya punya profesi ini, saya bilang gitu kan. Walaupun statusnya pada saat itu nasabah yang bermasalah kan, dia yang punya tanggung jawab, cuma hati nurani saya tidak bisa dibohongi itu. Tidak bisa dibohongi bahwa memang yang saya lakukan ini tidak benar. Artinya memang sudah ada akad, aturan bahwa ini jaminannya. Ini jaminannya. Kalau bermasalah, iya, dia juga sudah paham. Cuman ya namanya manusiawi kan, kita punya perasaan, apalagi kisah seperti itu. Waduh, gimana ya Bu ya, saya bilang satu sisi saya harus menjalankan tugas, sisi lain saya harus dihadapkan dengan fenomena seperti ini. Dari situ saya bilang aduh, ya saya tinggalkan ya pada saat itu. Perang batin ya? Langsung perang batin, saya bilang nantilah saya cari alasan lagi di atasan. Nah saya kembali kantor, termenung lagi kan. Bagaimana Rick, sudah tagih? Saya diam dulu. Pak saya dulu Pak, mau istirahat dulu. Oh iya silakan. Saya ke warkop, ketemu lagi saya punya teman itu kan. Nggak tahu kenapa ketemu lagi teman. Kan dia juga kebetulan sering ngopi di situ kan. Jadi teman yang memang mau Pak Erik jadi baik nih. Iya, sepertinya begitu, sepertinya begitu. Saya di pojok warkop itu duduk. Dia datang lagi. Kenapa Ki? Kan itu dia masih istilah Aki. Saya belum terlalu familiar dengan istilah tersebut. Iya bro, aduh saya ini galau ini. Kenapa galau? Dia bilang gitu kan. Nah ya itulah, mungkin ada benarnya juga yang kita bilang. Wah apa itu? Kan mungkin dia sudah lupa kan, sudah berapa bulan yang lalu. Nah itu yang kita sarankan tuh resign. Saya berpikir juga mungkin tuh resign kan seperti itu. Terus dia bilang, itulah banyak profesi yang lain, dia bilang begitu. Cuma saya bilang terus terang, saya bilang kenapa saya tidak mau resign. Banyak kewajiban yang harus saya penuhi setiap bulannya. Utamanya itu untuk nafkah ya. Apalagi sudah menikah waktu itu? Ya, sudah menikah. Waktu saya 4 tahun itu, di tahun-tahun terakhir itu, 2 tahun awal di plat merah itu saya sudah menikah, 2 tahun awal. Tepatnya di tahun 2016. Tapi istri sama-sama orang perbankan? Bukan, istri pada saat itu dia bekerja di travel. Yang kemudian dia bilang, gimana saya mau resign, saya lanjut kerja atau resign nih? Saya bilang terserah, saya bilang gitu. Tapi kalau memang sudah ada anak, ya sebaiknya resign. Urus saya, tapi kalau belum, silakan kerja. Saya kasih pilihan saja. Cuma saya bilang, kalau mau juga resign silakan. Saya siap bertanggung jawab untuk nafkahi. Saya bilang gitu kan sebagai seorang kepala keluarga. Saya tidak mau membebani istri saya untuk bekerja. Jadi juga. Tetap ada musyawarah berdua? Tetap, musyawarah, kami musyawarah. Jadi keputusan istri gimana? Tanggapan istri? Jadi tanggapan istri waktu mau resign nih, atau gimana? Pada saat Bang Erik sampaikan bahwa kondisinya seperti ini dan sudah punya niat untuk resign. Nah itu betul. Gimana tanggapan istri? Nah itu tadi yang saya cerita salah satu faktor ya. Nah sehingga cerita sejak belajar, alhamdulillah belajar kajian, nah muncullah tekad untuk resign. Cuman
tidak langsung untuk memutuskan, ya kan? Ada proses. Terus tapi usaha saya itu terus berdoa terus sama Allah. Ya Allah, jika memang pekerjaan ini baik, saya bilang gitu di doa saya, maka teruskanlah, ya kan? Tapi jika memang pekerjaan ini buruk buat saya dan keluarga saya, tolong berikan solusi. Saya bilang seperti itu, jalan keluar yang dimudahkan. Itu terus saya bilang. Saya berdoa terus, dan saya komunikasi sama saya punya istri. Istri tidak bekerja pada saat itu juga, tidak ada. Memang murni saya sebagai tulang punggung keluarga. Dan setelah saya berkata mau resign, dan dia mencoba peruntukan untuk memulai usaha. Jadi alhamdulillah istri saya itu, alhamdulillah karena istri yang masya Allah kreatif. Ya sudah, saya coba usaha-usaha dulu, siapa tahu bisa menjadi pengganti seperti itu. Oke, silakan. Usaha apa? Itu hari jualan online. Jualan online 2000, di awal-awal menikah 2016, 2017. Tahun kapan resign? 2017, 2018 saya resign. 2018 tahun, setahun lebih. Berapa tahun? Setahun memang baru belum langsung setahun. 2017 saya kan menikah 2016 akhir Desember. Kemudian 2017 1 tahun begitu saya dan dia untuk resign di akhir juga. Nah, dari situ istri punya kreativitas untuk jualan online, sembarang dia jual, ada barang temannya, tas, sabun-sabun. Tapi Bang Erik masih kerja waktu itu? Masih kerja. Nah, singkat cerita, pada saat sambil jualan online, terus ini teman-teman pada ambil mobil nih untuk Grab. Grab mobil. Itu hari masih viralnya itu Grab kan. Nah, saya pikir seperti ini. Itu hari kan saya tambah-tambah lagi, saya masuk lagi, ribawi lagi, saya cicil lagi mobil. Saya bilang gitu, 2017 saya cicil mobil. Dengan asumsi kalau memang Grab ini bagus, saya tinggalkan perbankan, seperti itu pemahaman saya. Jadi saya ambil cicilan mobil, itu hari Mobilio saya ambil, nekat ambil beli mobil di salah satu perbankan konvensional. Mau tinggalkan riba tapi ambil riba, ya lucu juga. Saya tidak berpikir juga. Nah, singkat cerita saya di selesai pekerjaan, setelah selesai bekerja saya Grab mobil. Grab mobil dari sore pulang malam, malah tambah aktivitas lagi sebenarnya. Saya bilang ini apa namanya, bukannya tambah waktu tapi justru memperbanyak pekerjaan seperti itu kan. Nah, pokoknya inilah kompleks ceritanya. Yang kebetulan alhamdulillah istri lagi hamil juga pada saat itu. Alhamdulillah anak pertama dalam kandungan. Di 2016 sudah terisi, 2017 hamil. Tapi qadarullah keguguran di bulan usia kandungan 6 bulan. Keguguran. Nah, saya berprofesi perbankan dan Grab mobil pada saat itu. Sudah mungkin saya bilang mungkin teguran juga nih ya, mungkin pikir saya alihkan ke situ juga. Nah, dari situ saya berdoa terus bagaimana bisa resign kan. Nah, alhamdulillah dapat tawaran pekerjaan dari saya punya kakak sebagai manajer personalia di perusahaan eksportir ikan di Kima. Saya dapat tawaran kerja di situ sebagai HRD juga. Ya, sebelum kita ke situ. Bang Erik kan di lingkungan keluarga yang pekerja bankers. Betul. Perbankan gitu. Ya. Bapak, Om, gitu ya. Iya, benar sekali. Otomatis kan mereka ini memiliki peran juga pada saat Bang Erik mau resign, mau apa segala macam, itu mereka tidak menanggapi. Ya, betul. Jadi kalau saya punya bapak itu meninggal, rahimahullah, itu meninggal di tahun 2009. Waktu saya masih kuliah. Oh gitu. Iya, sudah lama meninggal. Kemudian hanya ada ibu. Nah, sebelum resign tentunya saya komunikasikan, minta izin selain ke istri, ke ibu saya, mama saya. Alhamdulillah pada saat itu mama saya, ibu saya itu mempercayakan semua yang terbaik untuk saya sendiri. Saya memutuskan. Dia bilang, tapi pikir-pikir dulu nak, dia bilang begitu.
karena banyak orang yang mau masuk di bank, kami ini sudah diterima. Saya bilang alhamdulillah, saya sudah belajar, saya sudah bulat, saya punya tekad, saya bilang begitu. Minta ridho mak, saya bilang begitu. Mudah-mudahan dimuluskan segala sesuatunya. Ya, Bismillah, kalau memang itu yang terbaik silahkan. Seperti itu. Dan orang tua memang seperti itu, apalagi di zaman lagi susah-susahnya cari kerja sekarang. Betul, betul sekali. Orang kalau ada lowongan kerja, satu posisi saja bisa jubel orang yang mendaftar di situ, bisa ngantri orang untuk satu posisi. Saking banyaknya sarjana-sarjana yang selalu setiap tahun lahir. Wah, banyak dari sekali. Berbagai kampus. Banyak sekali. Luar biasa. Banyak sekali. Oke. Selain orang tua, mertua juga ini kan biasanya antum diterima sebagai menantu. Dengan pertimbangan sudah mapan, punya pekerjaan tetap dan pekerjaannya juga luar biasa di menjadi bankers di dunia perbankan. Tentu pada saat antum memilih untuk resign, sementara putrinya dia titipkan ke antum, bagaimana tanggapan mertua saat itu? Ya, saya juga sangat bersyukur karena dianugerahi mertua yang baik, yang berprasangka positif terhadap menantunya. Jadi keputusan saya itu beliau terima juga dengan lapang dada. Sama dengan saya punya mama. Dibilangnya, kalian menjalani kehidupannya silahkan. Alhamdulillah. Jadi saya punya mertua merestui. Walaupun mungkin ya ada penolakan dalam hati atau apa saya tahu itu, tapi dengan ucapan dia bilang silakan, apa yang menurutnya Erik dan istri baik ya jalani, dia bilang gitu. Oke, kita lanjut tadi. Setelah resign dari perbankan syariah plat merah, berapa lama range spasinya itu sampai ditawari sama kakak, atau sementara kerja di perbankan dapat tawaran langsung cabut langsung ke sini? Sementara kerja. Jadi sementara kerja, saya ingat sekali itu di bulan 10, bulan 11 ya. Saya ditelepon, Rik, tapi memang sebelum jauh-jauh hari saya sudah sounding ke keluarga bahwa saya mau resign nih, keluarga besar, termasuk saya punya kakak. Nah, dari bahasa yang saya sampaikan ke mereka, kepikiran, dia telepon, Rik, saya kira kamu resign. Iya betul, saya mau resign. Nih ada pekerjaan ini yang kebetulan kamu sudah pernah lalui, yaitu jadi HRD. Oh iya, alhamdulillah. Di mana itu? Perusahaan eksportir. Saya bilang eksportir. Langsung saya hukumnya kan saya tanya dulu. Jangan sampai saya keluar di satu zona kembali juga kan. Eksportir. Bagaimana itu sistemnya? Amanlah, jual beli saja gini-gini. Oh iya, kalau memang bisa diterima, saya bismillah. Padahal saya tidak tahu itu bagaimana. Saya tidak tahu. Terus yang gajinya juga ya pada saat itu jauh daripada yang saya dapatkan sekarang. Jauh. Tapi dia bilang gajinya gini, kamu tidak. Wah, saya bilang aduh. Ya sudahlah, mungkin ini Allah mau jawab doa saya. Saya bilang ya bismillah saja. Kebetulan kakak saya manajerkan di sana. Nah, ya sudah, sini. Apa saya buat lamaran? Nggak usah, langsung saya kamu kerja. Oh, alhamdulillah, saya bilang begitu lah. Betul, bilang iya. Tapi saya bilang nggak bisa resign langsung. Kembali ada aturan, regulasi yang berlaku. Saya bilang, Tabe, saya izin resign dulu 1 bulan ke perusahaan, baru saya bisa kerja. Bisa tidak? Dia bilang bisa. Karena saya manajer di sini, orang dalam lagi, orang dalam lagi. Sudah saya keterima lagi. Tapi 2 bulan begitu ternyata kakak saya keluar dari itu perusahaan. 2 bulan, aduh mungkin ada ketidakcocokan dengan direkturnya dan sebagainya, dia keluar. Dan 2 bulan tersebut saya baru bekerja ini. Aduh, saya bilang aduh kamu juga resign, saya baru masuk. Terserah kamu bertahan atau tidak. Dia bilang begitu kakak saya. Tapi pimpinan saya ya tidak masalah. Tapi karena saya juga merasa terasing sendiri, kemudian juga saya bilang karena sudah lama jadi marketing kebanyakan di luar, 1 bulan saya aduh sumpah. Padahal saya sudah pernah jadi HRD juga kan sebelumnya, cuma kondisinya beda. Dan di Kima itu aduh apa ya, pokoknya tekanannya beda lah sebelum-sebelumnya. Biasa orang ber-AC, ini tiba-tiba di apa bau ikan akhir kan. Nah, jadi saya bilang sudah saya resign juga. Loh, dia bilang kakakku, kamu jadi apa? Pada saat itu ramai Gojek, ojek online, maaf saya sebut merek ya, ojek online. Saya teman saya bilang sini pinjam dulu akunmu. Saya bilang gitu, pinjam dulu akunmu. Saya mau resign dari Kima ini. Saya bilang gitu dari ini. Loh, kau udah takut itu kau tinggalkan gaji tetap ini?
Saya bilang, loh, yang sebelumnya saya dengan fasilitas alhamdulillah saya bisa tinggalkan, masa dari ini saya tidak bisa tinggalkan juga, saya bilang gitu. Nah, di situ saya ya memulai kehidupan yang saya bilang, waduh, mungkin saya baru merasakan yang namanya apa, ujian-ujian. Nah, setelah resign dari itu, belum ada pendapatan tetap lagi. Saya berprofesi sebagai Gojek itu kurang lebih selama 8 bulan. 8 bulan ya. Waduh, disitulah Ujiannya mungkin berat ya? ujian, waduh. Subhanallah, kalau saya ingat lagi tuh, insyaallah. Terus Barang oke, saya kerjanya. pada insyaallah. saat Iya. memilih resign dari posisi HRD Iya, di perusahaan ikan tadi. iya. Eksporter ikan. Iya, eksportir ikan. Ya. Istri masih jualan online. Nah, iya, masih. Di situ dia sedikit membantu juga dengan apa, penghasilan keluarga. Iya. Cuma belum seberapa sih, masih menjualan dia. Jualan. Catering udah itu hari apa, pesan apa, makanan yang sistem ini PO. Misalnya ada mau pesan baru dibuatkan. Nah, ada acara-acara baru dibuatkan. Nah, itu. Nah, itu juga membuat saya berani untuk resign di Kima, karena ya kayak kata istri saya, sudahlah kalau memang udah betah, ini bantu saja ini jualan cateringku. Kita bisa antar ini, lumayan dongkirnya, dia bilang gitu kan. Ya memang alhamdulillah pada saat itu sudah banyak apa, ojek yang datang atau apa tuh ngambil makanan kan, pesanannya jual bubur Manado, macam-macam. Jual ayam bakar, jual macam-macam lah. Seperti itu. Jadi saya beranikan diri karena berpikiran bahwa sudah ada usaha walaupun tidak besar yang bisa saya tekuni pada saat itu. Jadi saya resign dan tetap juga mengambil pekerjaan sebagai ojek online pada saat itu juga. Bang Erik tidak tidak diketawain sama teman-teman seprofesi dulu. Iya. Turun level loh dari bankers jadi betul. Tukang ojek. Betul. Gimana tuh? Pastinya Ustaz, pastinya itu. Konsekuensi yang itu pasti saya sudah pikirkan. Iya. Betul. Cocok Malu juga betul. cocok Betul. juga kita lihat. Malu betul saya, Ustaz. Tapi malu itu hanya sifat sementara saja. Jadi saya sempat berpikir malu. Cuman saya pertama bukan merendahkan profesi atau apa ya, kembali lagi. Cuma saya berpikiran seperti ini. Lebih malu mana ya? Kita ini halal ya. Kita bekerja halal ya untuk keluarga daripada kita memberikan makan ya untuk keluarga kita itu dari ribawi ya, dari hal-hal yang dilarang oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari situ tekad itu saya tetap, walaupun memang sempat di awal-awal saya malu. Bahkan saya pernah ketemu saya punya nasabah. Jadi saya punya mantan nasabah, saya dapat di aplikasi. Wah, belum saya tidak tahu namanya sih. Pas ketemu, saya baru lihat. Kita Perik. Saya bilang, oh iya wajah saya. Dia kayak merenung dulu. Resign makin dari perbankan. Saya bilang, iya resign Pak. Nah, makin dulu kita cerita dia. Nah, di situ saya Keputusan besar. Benar. Iya. Tapi luar biasa karena Betul. apa ya, seperti yang tadi Bang Erik ambil sebagai pembuka. Tadi juga sempat disclaimer ke pemirsa bahwa tidak sedang merendahkan profesi tertentu ya. Ini sesuai keyakinan apa yang saya rasakan. Bahwa ketika kita meninggalkan suatu pekerjaan yang sesuatu karena Allah, ya, insyaallah. Insyaallah, saya yakin itu. Itu mindset yang saya pegang, Ustaz. Baik. Berapa lama Bang Erik dengan profesi sebagai tukang ojek? Ya. Kemudian mulai berpikir mau merintis sebuah usaha yang sekarang sedang viral. Ya. Herbal Oil Al-Mahira. Ya. Kan saya pernah, entah saya itu adalah usahanya Bang Erik, kan kita sering ketemu. Ya, di Antang. Betul. Bang Erik juga kemarin sempat ngirimin kita apa? Ya, kurma apa itu hari? Bukan, ya saya lupa. Hamburger. Oh ya, burger, pernah burger. Pernah juga benar. Tanya ke saya untuk produk-produk herbal lainnya segala macam. Ya. Itu milik sendiri atau punya orang? Ya, oke. Baik. Jadi 8 bulan, Ustaz. Saya Gojek. 8 bulan saya ojek. Ya, tentu sekelumit masalah yang saya hadapi dan sempat
Dan sudah 3 anak. Dan yang kedua itu sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Aduh, saya bilang betul-betul dicuci betul Ustaz. Aduh, sampai ada pada titik di mana aduh, Nggak tahu mau makan apa besoknya Ustaz. Oh gitu? Iya, nggak tahu. Bahkan lebih, utang juga terserang. Mungkin saya tidak. Keluarga? Saya mau keluarga, teman dekat, saya sembunyikan. Berdua saya tahu saja. Kalau saya ketemu sama teman, tetap ceria saja. Nah, jadi pada saat titik itu, saya ngojek, istri bilang, apa mau dimakanin hari? Dia bilang gitu kan. Aduh, terus terang saya punya orang tua, saya punya kakak, orang yang mampu. Tapi saya tidak mau mengeluh. Saya bilang khawatirnya, ya saya malah cibir. Itu Mi, kamu keluar itu, ini kau kan begitu biasanya kan. Konsekuensinya gitu kan. Cuman saya tetapin. Tapi alhamdulillah, tidak tahu mungkin batin orang tua ya. Batin orang tua. Dia nelpon, gimana nak? Ada berasmu? Langsung ada di makananmu. Pada saat saya bilang, ya insya Allah ada jitu, saya bilang gitu. Saya bilang ada, ada jitu. Padahal lagi bingung. Padahal lagi bingung. Saya bilang ada jitu insya Allah. Insya Allah ada jitu. Dia bilang kenapa kalau tidak ada. Nah, jadi saya subuh-subuh, selesai subuh saya aktifkan aplikasi. Oh alhamdulillah, langsung ada masuk di bandara antarnya. 50.000. Wah langsung terselamatkan lagi ya untuk beli beras ya dengan lauk. Hari itu dulu, pokoknya hari itu dulu saya pikirkan dulu bagaimana bisa makan pada hari itu. Dan ada anak Ustaz, sudah ada anak 2 orang, 1 orang dan dekat-dekat jaraknya. Dan yang anak kedua itu dalam kondisi sakit, sudah kiri kanan Wahidin, rumah sakit Wahidin. Nah sudah antar bandara, orang tua juga telepon, sudah bisa kirimkan kita nak apa untuk pembeli beras. Alhamdulillah Allah kirimkan lagi. Seperti itu. Di kondisi istri, saya mau tanya. Biasa kan kalau Bang Erik kan Gojek. Ya. Otomatis ada refreshingnya. Meskipun kita mumet dengan berbagai beban hidup, tapi kan kita di luar, tidak di dalam rumah dan segala macam, sehingga otak kita, pikiran kita masih refresh. Betul. Iya. Istri ngomong bayi baru melahirkan, ada kakaknya yang tidak jauh beda. Ya, masih kecil, betul. Biasa kan ibu-ibu harus melahirkan kalau beban berat itu baby blues loh. Tertekan dan segala macam. Apalagi ditambah dengan mau makan apa besok, belum lagi dia menyusui dan segala macam. Itu gimana stresnya beliau? Ya, jadi dalam berumah tangga biasa juga kami ada pertengkaran, biasa juga. Tidak ada bilang mulus-mulus, lumrah itu. Biasa kita berdebat juga ini. Tapi lebih banyak sabarnya ya? Lebih banyak juga sabarnya. Jadi saat ini saya sampaikan ke istri bahwa ingat Ki, bahwa Allah sudah kasih Miki kenikmatan sudah berapa lama. Saya bilang begitu. Sudah pernah Miki juga rasakan naik mobil. Saya bilang begitu kan. Ya, cicil KPR. Jadi itu hari saya punya mobil, saya take over, saya jual. Saya tidak melanjutkan. Terus pernah saya juga KPR rumah, saya jual juga. Pokoknya semua hal yang berbau riba saya singkirkan. Kemudian saya kasih nasihat. Saya bilang, Jangki, lihat keadaan saya, lihat orang-orang di bawah. Saya bilang masih syukur. Pada saya kontrak Ustaz, kontrak rumah. Tapi alhamdulillah saya sudah bayar memang setahun, jadi masih ada sekitar berapa bulan. Saya bilang masih syukur ini kita diberi tempat tinggal oleh Allah, ya kan? Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Coba di luar sana, saya bilang begitu. Meskipun kontrak ya? Walaupun kontrak, saya bilang begitu. Jangan ukur di atas kita. Itu selalu saya tekankan sama saya punya istri. Coba lihat di bawah, ya kan? Masih banyak, coba lihat orang yang tidur di bawah kolong jembatan, yang susah makan. Saya bilang begitu. Jadi dari situ mungkin kata-kata saya, dia kembali lagi. Kembali lagi, namanya kan perempuan. Sabar, insya Allah itu pasti akan ada solusi. Saya bilang begitu. Jadi ya tentu tidak langsung terima ya. Pelan-pelan sebagainya. Jadi saya juga kalau keluar juga. Nah ini yang membuat kami tetap bertahan, yaitu tidak pantang menyerah. Apa saja yang bisa dilakukan, jual apa, jual itu, yang selama lagi halal. Ada barangnya teman sih, saya jual ke barangmu. Saya jual lagi. Termasuk yang kemarin itu ya? Iya mana? Burger dan segala macam. Nah, punya orang itu ya? Punya saya itu. Jadi singkat cerita, saya berprofesi sebagai Gojek 8 bulan. Ada
pelanggan saya yang tiap hari saya antar sudah sholat subuh, antar pergi ke rumah anaknya, ibu-ibu, dia bilang, nak mau kerja. Saya bilang, oh kerja apa itu Bu Haji? Ada saya punya anak jadi HRD di perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Good, distributor barang-barang kebutuhan pokok. Oh kalau bisa diterima, saya bilang gitu kan, kembali lagi. Coba nanti saya tanyakan. Cuma tidak langsung. Itu sekitar 2 bulan baru ada kabar. Ya nak, ini ada kabar dari anakku. Katanya dia butuh 1 orang salesman. Kau mau tidak? Saya bilang, oh mau aja kalau memang diterima. Sudah kau kesini. Alhamdulillah. Langsung saja dengan mungkin dia lihat saya punya CV sama saya punya bos itu interview. Waduh, kau mau jadi sales nih, kau bekas perbankan. Pak, kita tahu profesiku sekarang apa? Gojek. Saya bilang gitu, ojek online. Ya ini kan alhamdulillah kau bisa diterima, saya bilang gitu sebagai sales. Oke, kamu diterima. Langsung bilang gitu. Udah masuk. Itu setahun. Ya, setahun jadi salesman, kiri kanan ke grosir dan sebagainya. Ditelepon sama saya punya teman. Udah belajar agama pada saat itu. Bismillah. Assalamualaikum Waki. Waalaikumsalam warahmatullah. Antum mau ini jadi manajer herbal. Oh mau? Ya saya mau. Pokoknya saya mau dulu. Yang penting halal ya? Yang penting halal. Saya pikir cari tantangan baru kan. Apa itu perusahaan apa? Ini perusahaan mau dibuat. Dia jual kurma, herbal dan sebagainya. Antum mau? Bilang, iya mau. Saya bilang begitu. Sudah. Pada saat kerja lagi, saya ambil waktu. Saya interview lagi dengan ownernya. Interview. Pak Erik gimana? Bisa tidak kelola usaha? Saya bilang, sebenarnya sih nggak ada basic kelola usaha, tapi basic marketing, alhamdulillah sudah banyak, saya bilang gitu. Ya nanti ke depan nanti ada 4 orang bawahan Pak Erik, ada kasir, kurir, dan SPG untuk melayani. Saya bilang, kalau memang diamanahkan, saya siap Ustadz. Kebetulan ownernya itu seorang Ustadz, saya bilang, saya siap. Alhamdulillah diterima di Raja Kurma Antang. Di yang itu hari kita sering ketemu kan di basangnya saudara kita itu, di situ. Nah itu kurang lebih 2 tahun di sana Ustaz. 2 tahun. Nah setahun lebih itu. Dapur aman ya waktu itu. Alhamdulillah mulailah hujan-hujan sudah mulai terobati sedikit-sedikit. Ada angin-angin segar yang Allah berikan kepada kami punya keluarga kecil pada saat itu. Dan di periode itu melahirkan lagi saya punya istri jadi 3. Sebenarnya keempat karena yang pertama kan sudah meninggal, gugur. Anak ketiga nih. Padahal masih kecil semua nih. Dan yang anak kedua itu sudah sehat walafiat pada saat itu dengan pengobatan herbal juga sudah sehat. Nah setahun lebih itu saya mengelola toko Raja Kurma. Saya berpikir gini. Nah, kebetulan istri saya teman kajiannya punya usaha burger yang tadi Ustadz tanyakan kan yang burger itu. Betul. Jadi usaha burger itu alhamdulillah dari inisiatif teman istri yang usaha burger sebelumnya. Nah, jadi kajian istri tadi tawari, mau jualan burger, dia bilang gitu di rumah. Saya bilang, "Dah ada modalku." Bilang begitu istriku tuh, "Dah ada modal ini, Bagaimana? Pam itu bawa mikir saja. Alhamdulillah kita dikelilingi orang-orang baik. Langsung mempercayakan, bawa misal saja. Kalau tidak laku kembalikan. Begitu. Jadi istri bawa ke rumah. Saya sudah berprofesi sebagai seorang di Raja Kurma kan. Saya bilang apa itu? Jualan baru ini burger. Jangan urus tiga anak. Pada saat itu saya anggap mampu ya itu untuk menghidupi istri. Biar pada itu aktivitasku dia bilang begitu. Nah, jadi sudahlah kalau memang itu daripada dia ada kesibukan sudah jualan burger. Hari pertama habis terus. Nah singkat cerita sudah berapa bagus penjualan. Nah saya bilang sama istri, berapa gitu mesin-mesin buat roti? Hari inisiatif untuk buat pabrik sendiri kan. Kebetulan rezeki ada tabungan sedikit. Murah gitu, beli mixer, oven, apa kebanyakan ini segala macam. Tapi belum ada itu hari, artinya belum cukup. Oh lumayan juga ya, sekitar berapa 10 jutaan ya. Nah dari situ kan saya juga sering ke warkop.
Nah, jadi di sela-sela pekerjaan, kalau boring ke warkop lagi. Warkop, mungkin sih kayak hobi dari dulu kan. Ketemu sama teman, dia tanya lah, Rick, apa kegiatan sekarang? Saya bilang ada ini jadi apa manajer di Raja Kurma plus istri jualan burger. Nah dia tertarik burgernya. Bagus itu usaha burgermu. Saya bilang alhamdulillah ini ada di aplikasi Grab, Gojek apa sebagainya bisa dilihat. Wah ada sekitar 300-500 per hari. Cuma di rumah saja, lorong-lorong lagi di Anteng ini, di Beten Tritura. Yang ada masuk lorong itu, saya di situ itu. Alhamdulillah saya buka 24 jam di situ. Pulang dari Raja Kurma, saya lanjut lagi istri tidur lagi. Jadi biasa itu jam 12 ada bel lagi. Nah, dia lihat, lumayan ini, sekitar 500 apa. Bagaimana kalau kita buka di luar? Buka di tempat apa? Ada tempatnya. Outlet ya? Outlet. Dia saya bilang, nggak ada modalku. Dia saya bilang begitu, nggak ada modalku. Bagaimana kalau saya modali kok? Kita sirka. Kan itu hari saya sudah familiar dengan istilah sirka kan. Saya bilang, pertama udah Afwan, bukan sirka sih, pinjaman. Ke istri? Ke saya, teman saya ke saya. Saya kasih kamu pinjaman. Kau itu sih kita tinggal kembang, kau mulai kasih riba-riba. Apakah itu solusinya? Kalau saya bilang, kalau mau kau sirka bisa aja saya bilang begitu. Bagaimana aku jelaskan murabah itu begini, antum pemodal, saya pengelola, ini bagi hasil sekian. Ada saya sudah jelaskan. Oh, ya, singkat cerita mau, dia sepakat. Cuma dia modalnya, dia bilang hitung dulu RAB-nya. Nah, saya kan orang keuangan, jadi saya tahu. Singkat cerita, bagaimana kita mau bisnis apa nih, gerobakan atau langsung ruko? Gerobakan dulu. Dia bilang langsung ruko kan tinggi pasti investasi awalnya kan. Sudah gerobakan saya hitung, wah 25 juta. Anunya, semua satu gerobak itu dengan isiannya semua, saya sudah anggarkan juga untuk pegawai dan biaya tempat 25 juta. Aduh, 15, Pak, berapa juta itu hari? 10 juta juangku. Karena konsep sirka bukan cuma satu orang, saya cari minat tambahannya. Saya punya laporan keuangan. Ada yang mau 10 juta. You mau tidak? 15 juta. Oh mau. Alhamdulillah, dia percaya juga. Mau. Terus saya bilang sama istri, siap kayak kalau kita buka di luar? Langsung dulu saya tanya. Sembarang tuh di mana modal tak itu? Dia bilang begitu. Insya Allah yang kasih modal. Saya bilang begitu. Saya bilang bukan teman, Allah yang kasih modal. Betul. Pasangkan jiwa tauhid ke istri kan. Allah yang kasih modal. Jangan mikir ragu. Kalau memang ada. Dia bilang begitu. Coba kita rancang berapa boleh oven apa sebagainya. Sudah dia buat. Sekian. Bismillah. Ayo kita. Ada modal tak? Bilang ada. Saya bilang ada teman ini gini. Oh alhamdulillah sudah. Pada saat itu saya mendirikan satu unit, satu booth ya, usaha burger di kontainer-kontainer itu, pas di depan toko saya juga yang saya tempati bekerja. Saya izin dulu ke ownernya, bilang, Afwan Ustadz, saya ingin punya pendapatan tambahan, bisa tidak saya sewa di depan teras parkiran untuk saya jualan burger. Dia bilang, Ustadznya, tapi dia mengganggu di pekerjaanmu. Saya bilang, insya Allah tidak. Saya bilang begitu. Istri jangan, terus kita ambil karyawan. Terus saya bilang gitu. Nah, oke, jalankan Pak. Dia bilang, berapa sewanya? Nggak usah bayar lah. Alhamdulillah, terbantukan lagi. Nggak usah dibenarkan lagi kan. Cuma biaya pegawai saja. Sehingga cerita jadilah. Sudah, saya foto-foto. Masih di media sosial. Alhamdulillah banyak sambutan baik dari teman-teman. Apa yang kemarin meremehkan kan, ya tanda kutip ya, yang merendahkan. Oh selamat, wah mantap ini, sudah ada usaha kurma. Jadi sebagian teman-teman kira Raja Kurma itu saya punya, padahal bukan ya. Tapi ya namanya persepsi orang kan, kita tidak tahu. Waduh saya bilang, alhamdulillah Ki, saya bilang begitu. Malah saya panjangkan, alhamdulillah ini semua izin Allah, saya bilang gitu. Foto-foto. Ada yang japri, saya punya istri. Sepertinya menarik itu usaha burger, tak bisa tidak saya invest. Alhamdulillah. Sekarang masih jalan? Tunggu dulu biar saya selesaikan dulu. Jadi invest belum 1 bulan berjalan sudah saya kunjungi lagi tuh teman yang mau. Berapakah modalnya? Tidak belum 25 juta, tapi ini saya patungan. Yang kalau 25 saya mau sendiri. Temannya istri itu mau sendiri satu gerobak. Dia mau sendiri karena dia lihat juga dari laporan keuangan dan sebagainya kan. Jadi lagi belum 1 bulan berjalan lebih. Saya buat lagi, pasang lagi di Todopuli cabangnya. Itu pun belum saya foto-foto,
ada lagi mau masuk, invest lagi. Saya punya tempat ini di Ratulangi, mau tidak kita kerjasama? Pokoknya saya bilang peluang ini, oke, deal. Buat lagi di Ratulangi, jadi berjalan tuh pulih, berjalan lagi. Sama, gitu. Tetap sama, saya sebagai pengelola sama istri. Nah, keluarga telepon lagi di Tayeng di Goa. Kayaknya bagus itu Dinda, Anuta, usaha tak. Sudah 3 cabang, saya lihat itu di media sosial. Ya Alhamdulillah Dayeng, saya bilang gitu. Ada rukoku ini, langsung ruko nih ya. Saya bilang, wah ada ruko ini. Beda lagi orang gerobak kan. Nah, boleh kita jalan-jalan. Singkat cerita, jadi lagi di sana. Ya, sudah berjalan 4, saya publis lagi. Nah, satu kelemahan, ya terus terang ini tips juga ya buat teman-teman wirausaha. Jika kita membangun suatu brand, fokus dulu satu, ya, jangan langsung orang Makassar bilang ngoah, ya, jangan langsung ngoah ya, mau diambil semua, betul bagus, tapi pasti konsen atau fokus kita terpecah. Seperti itu. Maksudnya jangan dulu pikir cabang. Jangan dulu. Fokus satu dulu. Karena ini saja belum berjalan dengan benar, baik. Lantas kita mengambil lagi amanah baru. Itu yang kesalahan saya terus terang. Akhirnya semua terbengkalai, termasuk terus terang dengan jabatan posisi saya di Raja Kurma pada saat itu. Jadi taruhan juga. Sempat juga owner juga dia singgung. Kayaknya antum lebih aktif di burgernya ini. Saya tersinggung juga. Iya Ustadz Afwan ini. Jadi sempat juga ada berpikir mau resign kan pada saat itu. Tapi tidak enak juga. Tapi kalau memang Ustadz saya bilang gitu, tidak mengizinkan ya saya resign. Janganlah. Mungkin dia juga berpikir ya. Yang penting bisa atur waktu lah dalam begitu. Saya percaya antum dalam begitu. Akhirnya mungkin karena terbengkalai segala sesuatunya, saya telepon di cabang, Pak habis sosis, kan? Di cabang Goa, ayamnya nih belum ada masuk, ada pesan, macam-macam lah. Saya bilang, apakah bilang itu habis? Itu kan sebenarnya tidak boleh itu seperti itu. Di sini ganti itu sosis dengan cari varian alihkan ke menu yang lain. Saya bilang gitu, terbengkalai kan, karena pada saat itu ramai juga di toko, saya harus fokus. Seperti itu sih. Nah, singkat cerita pas COVID pada saat itu Ustadz ya, di Antang udah cukup setahun sih begini siklusnya, bagus penjualan langsung drop, dan cabang-cabang begitu juga sampai pada titik di mana mengalami kerugian, rugi. Nah di saat rugi inilah yang menjadi masalah, karena kita syirka kan. Saya sampaikan ke investor, ini bagaimana ini, kita rugi nih ya kan, bayar karyawan, bayar tempat itu tidak ada dana, saya bilang gitu. Karena investor juga modalnya pas-pasan, artinya dia investasi memang bukan uang safe, artinya memang itu saja yang dia gunakan, tidak mau tambah. Nah sementara kalau yang sepengetahuan saya, konsep syirka itu bagi hasil itu ya bagi untung dan bagi rugi kan, seperti itu. Ya sudah saya talangi dulu kan. Saya bilang sudah saya talangi dulu, nanti kalau ada hasil baru kita potong kan, saya bilang gitu. Nah berjalan 2 bulan 3 bulan rugi terus nih ya, rugi terus ini. Semua cabang. Aduh saya sudah bilang kayaknya mesti suntik mati nih usaha ini, saya bilang gitu. Dan semua investor tidak ada mau incas lagi dananya kan. Semua tanggung jawab saya kan. Saya bilang sebagai pengelola, saya bilang nih sama investor, minta maaf, saya sudah tidak bisa bertahan dengan kemampuan sekarang, tabungan saya sudah tidak ada, kita tutup saja usaha, saya bilang gitu. Tapi kan sebelumnya sudah dapat untung-untung tuh, kita tutup. Saya sebenarnya mau bertahan, saya tidak mau tutup, saya tidak mau kan. Saya pikir kalau kita mau survive, kita ini lagi, tapi mereka tidak mau. Ya karena dia pikir ya sudahlah, dia nyondar dana, sudahlah, Pak Erik tutup saja. Jadi semua aset yang ada kita jual dan dibagi sesuai dengan proporsi modal. Yang kebetulan mereka semua punya modal kan. Sudah mereka semua, ada yang bawa gerobaknya beserta isinya bawa ke Palopo, kebetulan orang Palopo investor saya, ada yang saya bagi dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Nah itu, jadi tutup burger, saya fokuslah di Raja Kurma. Itu mungkin juga jawaban yang mana saya harus fokusi. Dan setiap ada
trouble atau permasalahan seperti itu, saya selalu minta petunjuk. Nah, jadi waktu saya mau resign juga di Raja Kurma, mungkin ownernya dengar ya kalau dia nonton, saya berdoa juga, ya Allah, pilihkan saya yang terbaik di antara dua ini. Tidak mungkin saya mau ambil semua, saya bilang begitu. Apakah usaha saya ini atau apa usaha yang sudah saya dimanahkan? Usaha yang mana? Raja Kurma. Antara burger dengan burger ya. Okay. Nah mungkin di situ jawaban saya terkabul ya, tutup semua, saya fokus ke burger. Nah dari Fokus ke burger, burger. Hafan, Ke Raja Kurma, fokus ke Raja Kurma, tutup semua. Nah singkat cerita di Raja Kurma, saya kan ini open kerjasama dengan beberapa pelaku UMKM, bahwa saya ingin membantu menghidupkan UMKM. Siapa yang punya produk, ayo masukkan ke sini. Kemana? Ke toko Raja Kurma. Kita jalin kerjasama, konsinyasi. You punya produk sini, nggak usah bayar. Produk apa aja? Apa aja. Itu hari kan di Raja Kurma walaupun segmennya herbal, tapi kita juga terima frozen food, terima sampai cemilan-cemilan. Kita juga terima pisang crispy apa sebenarnya kita terima juga. Salad-salad buah, kebetulan ada chiller, kita terima juga. Jadi teman-teman suka semua. Pun teman yang brand owner herbal. Disinilah saya menangkap sebuah peluang kan. Jadi ada owner herbal dimasukkan. Itu hari macam-macam, ada minyak telon, ada aromaterapi. Dari Jawa. Enggak, dari Makassar, brand ownernya Makassar. Masya Allah, brand owner Makassar. Dari situ laris. Karena corona kan kemarin. Wah, saya bilang, benar, sebenarnya menarik ini kalau saya buat produk. Saya bilang begitu kan. Ada peluang ya? Ada peluang. Saya kan orangnya selalu berpikir peluang. Berpikir peluang. Jadi saya bilang, yang kebetulan pada saat itu, istri juga menjadi seorang reseller atau AO atau assistant owner dari brand skincare. Saya kerja di Raja Kurma, kemudian istri jadi asisten owner atau reseller lah. Sebenarnya pada dasarnya mulai dari AO sampai reseller itu sama semua reseller namanya. Reseller dari sebuah produk. Saya bilang, wih ini padahal skincare baru, saya bilang gitu kan. Tapi Masya Allah, saya bilang omsetnya luar biasa kan, saya bilang gitu. Saya bilang, wah teknik promosinya bagus, saya pelajari. Apakah ini sistemnya melanggar syariat atau tidak? Saya bilang gitu. Kembali lagi kan, saya harus uji lagi kan, seperti itu. Nah singkat cerita, saya berinisiatif untuk membuat sebuah brand. Pada saat itu saya diskus sama istri, dan istri juga memang kepikiran seperti itu. Bagusnya juga kalau kita ada produk juga ya, dia bilang gitu. Produk sendiri, ya produk sendiri yang bisa diresellerkan, saya bilang seperti itu kan. Nah, kapan ini? Tahun kapan? Tahun 2022, 2 tahun kemarin. Nah, jadi kebetulan saya sering ikut seminar-seminar motivasi, seminar-seminar UMKM di teman-teman semua yang ada di Antang kan. Setiap hari kayak kalau ada info juga sering kayak itu ikut. Saya belajar di situ. Jadi buat teman-teman ya, kita harus sering mengupgrade diri. Sekalipun ilmunya pada saat itu belum bisa diaplikasikan, mungkin suatu saat akan kita gunakan. Jadi jangan pikir apa itu tidak kan begitu. Apalagi kalau sudah berbau dibayar, artinya ada HTM-nya, itu pematerinya yang mau dikasih uang, kan biasa berpikir seperti itu kan. Ilmu memang mahal. Jadi saya ikut juga, mau itu yang gratisan saya ikut, maupun mau bayar saya ikut juga. Padahal lagi pace-pace mungkin ya pada saat itu, saya bayar juga untuk mengupgrade saya punya diri, bisa memiliki keahlian kan seperti itu. Nah singkat cerita ya sudah, kami sepakat membuat sebuah brand. Tadinya sih mau buat skincare, saya bilang aduh red zone nih kalau skincare kan. Kalau skincare waduh banyak pemain di sana kan. Nah, saya bilang berani kalau skincare. Saya bilang gitu. Nah, saya ada ide, saya bilang bagaimana kalau kita ada minyak gosok. Wah, dia sampai tertawa di minyak gosok. Bagaimana itu ya? Kok belum ada nih ya minyak gosok kan? Istri menertawakan itu. Sebenarnya tertawa lucu, plus dia juga unik, dia bilang.
Tapi menarik juga dia bilang gitu. Padahal skincare yang lagi booming. Lagi booming tuh skincare pada saat Tapi itu. Bang Erik menawarkan minyak gosok herbal. Jadi ya dia kan? ketawa ya. Ya. Nah, jadi dia bilang minyak gosok ya, dia bilang gitu. Tapi bagaimana anunya? Saya bilang, jadi saya pelajari dulu dia punya sistem seperti apa kan. Kalau saya orangnya tipe pemasaran konvensional. Basic saya kan kemarin gitu. Offline saya, tipenya saya. Door to door dan sebagainya. Kalau istri saya memang dia di online. Nah, dia pelajari itu kan. Dia bergaul, circle-nya, pemasaran online, semuanya seperti itu. Saya pelajari, oh begini caranya kan. Saya kombinasikan dan saya punya basic ilmu dan sebagainya. Nah, dari situ beranikan diri untuk membuat brand sendiri. Jadilah setelah beberapa kali analisa, tentu ada analisa juga, tidak serta-merta langsung jadi. Sisa Bim, ada riset tentunya dengan ilmu juga, dan tentunya ya kembali lagi apapun itu semua itu ya tentunya bukan kita yang hebat, artinya Allah memang yang memuluskan kita punya jalan, seperti itu. Jadi brand herbal oil Al-Mahira ini, jadilah. Jadi kita bagi tester itu hari kami masih produksi sekitar 1.200 pieces. Pada situ nggak ada yang mau percaya, jadi kita tawarkan ke orang-orang yang percaya. Original antum atau original. Kami daftar haki atas nama saya sendiri, semuanya itu. Ini original dari saya. Al-Mahira ini adalah nama anak ketiga saya. Hifza Al-Mahira, anak ketiga perempuan, 2 laki-laki 1 orang perempuan. Saya menjadikan di brand Al-Mahira ini. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa pengusaha UMKM juga yang bergerak di bidang beginian, ternyata kolondingan. Oke. Tapi tidak masalah, yang penting dia bertanggung jawab untuk itu. Baik. Masih ingat tanggal berapa, tahun kapan, bulan apa? Launching ada. Jelas. Jadi kami ada proposal, ada company profile. Jadi alhamdulillah sekarang sudah manajemennya sudah terbenahi dengan baik. Kami sudah ada 8 orang karyawan dan sudah ada sekitar 1.500 reseller di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan sudah terjual lebih dari 100.000 pieces selama setahun. Berdirinya ini tepat bulan ini tanggal 16 Februari 2023, setahun yang lalu. Waktu kemarin saya dihubungi untuk MC itu benar. Oh, itu saya adakan event-event di setiap di setiap daerah kita adakan event. Kebetulan saya biasa mengundang teman-teman motivator, MC dan sebagainya. Udah banyak teman-teman yang kita sudah. Tadi mau aja kerja sama Ustadz juga, cuma qadarullah ada sibuk juga saya lihat. Gitu, Ustadz. Gitu. Oke. Ini berarti sudah melewati riset, dan sudah layak dipasarkan. Insya Allah sudah. Sudah terdaftar juga. Sudah terdaftar. Izin-izin lengkap, halal sudah keluar juga, BPOM sudah lengkap, haki dan sebagainya sudah ada. Oke. Sekarang sudah lahir sebuah produk dari Bang Erik. Siap. Dari industri. Yang sekarang tadi sudah disebutkan ada ratusan reseller di seluruh Indonesia. Ribuan. 1.500. Masya Allah. Oke. Tadi yang menarik adalah kenapa Bang Erik akhirnya memilih minyak angin, minyak gosok pada saat lagi boomingnya mungkin kuliner, skincare dan segala macam. Kenapa akhirnya milih ini? Peluang bisniskah atau apa yang kemudian Bang Erik kepikiran untuk mengeluarkan produk ini? Oke. Jadi kenapa ada inisiatif untuk meng-create produk minyak gosok ini? Terus terang itu ada inspirasi juga dari teman-teman. Jadi itu hari teman punya ada produk. Jadi sharing sama teman. Dia bilang, saya juga dulu ada jualan minyak gosok viral di daerah. Dari situ saya bilang, minyak gosok, bilang iya. Dari situ saya belajar, minyak gosok apa, begini-begini. Cuma sudah lama tutup, dia bilang dia punya produk. Dari situ, wah menarik juga nih kayak minyak gosok ya, langsung kepikiran. Saya juga riset, analisa pemain untuk ini agak kurang ya, saya bilang gitu. Ini diproduksi di mana? Di Makassar. Di Makassar. Ya. Tapi kerjasama dengan orang tertentu. Ya, jadi untuk pabrik saat ini terus terang saya punya sahabat sendiri. Pabriknya dia tawari saya, sebenarnya sudah lama dia tawar saya. Aki, gimana Pak Erik
Afan dipanggil Pak Erik ya. Pak Erik ini mau tidak kita kerjasama. Belum ada saya tanggapi pada saat 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah pada saat itu saya teringat dia punya pabrik. Saya hubungi lah, alhamdulillah terjadi deal. Saya punya brand apa segala macam, saya kasih ke dia, dia eksekusi. Sudah jadilah ini produk. Jadi kan produksinya ke sana saja, original. Produk original. Ya. Ini ramuannya ini Ya. siapa yang konsep? Ya. Jadi kalau untuk ramuan sendiri kami berdua dengan yang punya pabrik. Jadi dia bilang, antum mau buat seperti apa? Saya bilang, sebut merek guys. Jadi ada produk dari Bali, ya kan, dari Bali sebagai satu sampel produk yang saya amati kan, laku pada saat itu. Saya mau seperti ini produk ini. Oke, itu ramuannya apa? Saya bilang gini-gini. Dia juga ada punya ramuan kan. Ini segala sesuatu sudah ada ramuannya. Coba buatkan. Dia tonji, dia tosenya tahu anunya kan. Istilahnya apa namanya? Tekniknya kan seperti itu. Sudah jadi sampel. Aduh, kurang ini. Saya bilang kasih pertajam di sini. Jadi saya punya value tersendiri yang saya tekankan ke pabrik. Saya mau seperti ini. Kasih tinggi lagi untuk komposisi ininya. Oke, siap. Jadi berapa kali uji sampel itu? Uji sampel, jadi saya tes sama istri. Wah, sudah cukup ini. Saya bilang sudah bagus. Sudah produksi. Jadi inisiatif kami semua di situ. Seperti itu. Masya Allah. Nah, itu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian mulai dibangunlah sistem pemasaran. Betul. Karena saya lihat ini resellernya sudah di usia yang cukup muda, tapi resellernya sudah kemana-mana nih. Alhamdulillah. Ribuan. Alhamdulillah. Itu juga ada konsep sendiri atau ada kerjasama dengan orang? Jadi di setiap seminar ataupun biasa beberapa kali orang bertanya sama saya kan, Aki, apa tipsnya? Ya kan, untuk bisa alhamdulillah ya bisa kategorikan sukses membangun tim dan menjual ratusan ribu produk. Jadi yang pertama ada 5 yang menjadi pondasi kami membangun brand. Pertama ya Allah, kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid, mindset ya harus dibenarkan dahulu. Katakan seperti itu, bahwa segala sesuatunya itu izin Allah. Kita tidak ada yang jago, Pak. Saya bilang begitu. Ya sekalipun dia bilang jago ilmu marketing, coba silakan buat. Banyak yang mencoba peruntukan juga di usaha minyak gosok, gagal Ustaz. Jadi saya betul-betul bilang bahwa ini semua izin Allah Ustaz. Bukan saya yang jago, bukan saya punya istri yang jago, bukan. Tapi memang kita sandarkan Allah memang yang memuluskan kita punya jalan. Kita perbaiki mindset dulu. Mindset. Sandarkan tauhid kita kepada Allah, bahwa apa namanya prasangka baik, ya kan, prasangka baik untuk seperti usaha itu. apapun. Untuk usaha apapun, usaha dan dalam kehidupan ini perbaiki mindset. Pun sempat saya juga bermindset pada saat itu ikut seminar, saya tulis di Facebook itu. Padahal saya belum ada produk ini. Saya bilang, Bismillah, tahun depan omset saya miliaran. Ada terekam jejaknya itu di Facebook. Dan ini saya sering sampaikan ke setiap saya punya kegiatan seminar di tim. Bismillah, omset saya tahun depan miliaran. Amin. Saya kata begitu. Mindsetmu sesuai dengan omsetmu sesuai dengan mindsetmu. Positif. Berprasangka baik. Betul, didasarkan atas tauhid kepada Allah. Terus yang kedua, tentu saja doa dari kedua orang tua. Doa maksudnya dari saya punya mama dan saya punya mertua. Kebetulan mertua laki-laki saya juga meninggal cepat juga, jadi cuma mamanya. Jadi terus mamaku doakan terus. Saya bilang, Mak doakan Kak, Mak. Saya bilang begitu. Saya punya produk ini. Iya, dia bilang mamaku, nak dari dulu biar kamu tidak minta saya doakan gitu terus nak. Iya buat gitu. Jadi saya sampai menetes. Terus yang ketiga tentu saja dari istri sendiri, Ya saya sangat bersyukur Allah anugerahkan istri yang selalu support, selalu mendukung keputusan suami dan berkreatif untuk membantu dalam rumah tangga seperti itu. Jadi mak-mak memang jago untuk jualan ya, saya akui itu seperti itu. Baik. Terus keempat lagi nih Ustaz. Jadi saya perlu apa nih Ustaz, supaya bisa berbagi tips ya betul. Keempat,
tentu saja kesemuanya itu tentu kalau tidak didukung dengan alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya, dengan tim yang solid. Jadi saya bersyukur awal mula membuat produk ini dipercaya sama orang-orang. Padahal Erik itu siapa? Ya, Umi Hisam, saya punya istri ya. Anita Muncur kalau di Facebooknya. Umi His itu siapa? Ya kan? Tiba-tiba kita mau beli barangnya kan seperti itu. Kita datang tiba-tiba alhamdulillah izin Allah tahu langsung mau kan seperti itu. Jadi betul-betul memang kami punya tim itu saya sangat berterima kasih ya. Kami tidak bisa apa-apa kalau bukan apa namanya kami punya tim semuanya di bawah, mereka lah yang betul-betul berjuang ya, berjuang. Maka dari itu saya dan istri sering discuss setiap malam bagaimana kita membuat strategi untuk mensejahterakan kita punya tim ya, karena tanggung jawab Ustadz ya. Biasa kalau kita isi seminar saya tanya banyak ternyata yang sama dengan saya punya apa keinginan ya, mau lepas dari hutang riba, mau beli ini, mau beli itu, dan itu menjadi tanggung jawab moral. Jadi bukan serta-merta menjadi brand owner itu langsung apa mau enak-enak saja kan seperti itu. Kami tidak seperti itu ya. Ini wallahi kita betul-betul memang ada tanggung jawab moral batin ya. Aduh, kalau cuma ownernya ya sukses itu tidak bisa dikatakan sukses. Kalau masih ada timnya yang kelaparan, masih ada timnya yang berutang, itu menjadi apa ya? Kalau menurut saya pribadi ya, tanggung jawab moral. Jadi selalu saya pikir itu bagaimana kira-kira ya kita bisa membuat program. Kalau perlu keuntungan kita tidak usah terlalu banyak. Ya saya bagus itu. Ya paling alhamdulillah bisa ada dipakai inilah. Biar kita bagilah, saya bilang gitu. Sudah kita buat program-program. Jadi ya saya sangat bersyukur punya apa kami bersyukur punya tim yang hebat, yang militan, yang solid di bawah, yang bisa membesarkan nama Herbal Oil Al-Mahira ini. Dan termasuk tim utamanya kami, para leader kami seperti itu. Dan terakhir nih ya, terakhir ya para manajemen kami, para karyawan, sudah ada 8 orang, ada manajer, ada digital marketing, itu yang selalu bekerja siang dan malam membuat konten apa sebagainya untuk kesuksesan Herbal Oil Al-Mahira. Begini itu Ustadz yang 5 pondasi seperti itu. Kalau ada penonton di sana yang pengen jadi reseller, apa syarat dan ketentuannya? Simpel aja sih sebenarnya Ustadz. Untuk menjadi reseller di produk Herbal Oil Al-Mahira ini cukup melakukan pembelian saja. Sudah 6 pieces. 6 pieces saja, setengah lusin aja. Setengah lusin aja 6 pieces. Mau beli 6 pieces otomatis sudah resmi jadi reseller. Sudah resmi dan berhak mendapatkan segala benefit yang diberikan oleh perusahaan untuk reseller. Wah banyak. Yang pertama tentu ada selisih harga jual ya. Kita ada margin sekitar 20% dari jual ecer. Ini kan harganya kalau di Sulsel itu 98.000. 98. Oke, kalau untuk reseller sendiri itu modalnya 78. Jadi ada spare margin 20.000 atau 20% lebih. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita ada yang namanya poin, bonus poin. Setiap melakukan penjualan ecer ada bonus poin itu kita biasa kumpul untuk ditukar dengan barang, misalkan emas, motor, sampai umroh dan mobil bahkan ya, sesuai dengan jumlah poin yang diberikan, atau bisa juga diuangkan. Itu senilai Rp2.500 per poinnya, per produk. Nah, ketiga ada undian. Jadi setiap kloter itu gini, setiap jadi kita produksinya tidak kontinu, tidak setiap hari, tapi kita produksi setiap 2 bulan sekali. Nah, itu kita katakan open kloter setiap 2 bulan. Nah, tergantung orderan daripada para tim. Jadi kita produksi berdasarkan permintaan. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi selalu terbaru. Pas, ya? Selalu baru. Tidak ada yang barang tinggal dan sebagainya, selalu baru. Nah, seperti itu. Jadi tiap 2
bulan atau setiap kloter kita bagi undian. Nah, undiannya ini kita biasa berikan berupa uang tunai, biasa 500.000 per mitra, sebanyak 40 orang. Terkadang kita bagi barang, elektronik dan sebagainya. Macam-macam lah, kita nanti kreativitas saja daripada manajemen. Orang kalau mau itu. jadi reseller harus belanja di pusatnya Ya. atau di agen-agennya juga. Nah, menariknya di kami punya sistem ini, owner tidak menjual, Ustadz. Gitu ya. Ya, jadi Ustadz mau membeli sama saya, mendaftar sama saya, itu tidak bisa langsung ke pusat. Kami lempar ke tim inti, ke leader. Nah, jadi pun ada yang teman, keluarga, handitolan yang mau jadi reseller, saya kasihkan tim untuk membantu tim juga bisa tumbuh. Nah, seperti itu kita lempar. Ini ada yang mau jadi distributor nih, ini ada yang mau jadi reseller nih. Nah, jadi mereka bersyukur, alhamdulillah. Mereka bisa dapatkan tambahan tim baru lagi. Nah, jadi saya daftarkan ke tim yang eksekusi. Seperti itu. Dari ribuan reseller yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Tentu sudah banyak juga mengumpulkan testimoni pengguna produk ini. Sudah berapa banyak yang merasakan hasilnya? Wah, nah itu juga. Jadi sekalipun strateginya bagus, manajemennya bagus, kalau produknya tidak bermanfaat, itu otomatis akan tertolak oleh pasar, Ustaz. Itu hukum alam kalau apa ya istilah bahasanya. Jadi memang alhamdulillah kembali lagi dengan izin Allah memberikan banyak manfaat di produk ini. Banyak sekali testimoni yang diberikan, bahkan sudah bisa dihitung mulai dari. Jadi sebenarnya fungsi utama daripada herbal ini ialah untuk pengobatan pijat, urut, keseleo dan sebagainya. Itu intinya. Intinya nih. Tapi di perjalanannya itu berkembang ini, masya Allah. Jadi ada mitra atau ada konsumen yang jatuh, dia pakaikan, alhamdulillah kering dan sembuh langsung. Anaknya demam, dibalur, dia pakai minyak telur lagi tuh lagi dia pakai, dia balur, dia ngejauh lagi, turun panasnya, demam turun langsung. Bisa banyak sekali ya. Sampai dengan penyakit kronis yang saya mungkin sendiri sebagai ownernya tidak bisa bayangkan ya, khasiatnya. Alhamdulillah sembuh, Ustaz. Jadi saya pertekankan sama reseller di grup seperti ini. Tabe ya, Bapak Ibu, kalau kita kirim testimoni di grup ini, jangan yang abal-abal, saya bilang gitu, jangan yang bohong-bohong, jangan yang fake, tapi yang real, testimoni yang betul-betul memang terbukti. Supaya apa? Karena kalau kita kirim yang palsu atau yang dibuat-buat, kita yang dosa itu, saya bilang gitu. Kenapa? Pertama kita dosa dari diri sendiri, ya kan? Terus kedua kita dosa, kita berbohong kan? Ketiga, kasihan ini orang yang tidak terbukti kita beli gara-gara kita bilang punya testimoni bisa mengobati ini, lantas tidak. Kasihan kan? Saya bilang. Apa yang mereka jawab? Dia bilang, wallahi ini Pak Owner, apa yang kita kirim di sini adalah testimoni real. Saya bilang, mereka bilang begitu, testimoni real. Jadi insya Allah kita juga tahu hukumnya. Alhamdulillah para reseller kita, ya saya tidak tahu kenapa circle-nya itu 80% itu hijrah semua. Jadi biasa kita adakan kegiatan itu cadar-cadar semua. Jadi kita punya karena kan saya punya istri itu juga bernikah juga, jadi diberikan oleh Allah itu jadi mereka alhamdulillah memberikan testimoni itu yang betul-betul real. Sampai dengan saya bilang penyakit kronis kayak gondok beracun, ada testimoninya. Stroke, itu juga alhamdulillah sembuh. Di luar ekspektasi yang kami sendiri tidak bisa membayangkan. Minyak gosok, segala macam. Ternyata muncul berbagai testimoni yang di luar bayangan kita. Di luar daripada kami punya. Kembali saya dan istri biasa termenung ya. Waduh, Masya Allah, kita tidak sangka ya. Memang Allah memang ya memudahkan segala sesuatunya. Ya gitu lah, Ustaz. Saya tanya kembali nih. Siap. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ini produk ini launching perdana? 16 Februari 2023. Pak Erik, ya. Saya mau tanya, tapi Pak Erik jawab cepat ya. Siap. 3 pertanyaan saja. Siap. Apa itu? Setelah saya tanya, Pak Erik jawab dengan cepat tanpa berpikir. Nanti setelahnya Pak Erik sampaikan ke saya apa alasan kenapa memilih jawaban itu. Ya. Oke. Siap ya? Siap. Bismillah.
Kok saya jadi gugup ya? 3 pertanyaan saja. Ya, Pilih pengusaha atau ASN? pengusaha. Oke. Pilih usaha kuliner atau traveling? Kuliner. Pilih bank konvensional atau syariah? Mesti pilih nih ya. Harus pilih. Aduh, ini yang terakhir nih. Tapi jika lo harus memilih, ya Bismillah syariah tetap. Oke, sekarang ini 3 aja. Oke. Kenapa pilih jadi pengusaha ketimbang PNS? Ya, terus terang ya, saya jujur ya, kembali lagi tanpa merendahkan atau Iya, menjatuhkan satu profesi. Dari dulu saya tidak ada minat jadi ASN. Dari dulu saya tidak ada apa ya, itulah mungkin alasan pribadi aja Iya, tidak kan minat. biasa orang Iya, terkungkung, harus Betul, cuti, betul. harus Iya. izin dan segala macam. itu juga. Tidak bisa leluasa bergerak kemana-mana ya. Jadi saya pilih jadi pengusaha. Pengusaha, ya. Betul. Tadi pilih kuliner sama Betul. ketimbang traveling. Oke. Kenapa? Ya karena profesi pengalaman yang sudah dilalui kuliner, jadi paham. Masa saya memilih sesuatu yang saya tidak pahami pernah jalani. Seperti itu sih. Lebih kepada itu aja. Oke. Syariah, konvensional? Ya syariah. Kenapa? Ya walaupun ya saya dari syariah, ya tentu di berbagai ada kekurangan yang saya jalani. Ya kembali lagi tentu kita harus berbenah ya. Setidaknya ada upaya kita untuk menuju ke arah yang benar. Paling tidak ada usaha dulu lah, walaupun belum sempurna itu dulu. Seperti itu. Baik. Ya. Kalau tayangan ini Bang Erik nonton kembali, itu di sosial media biasa diingatkan kembali oleh Facebook 1 tahun ke depan. Betul. Kan biasa begitu. Ya. Ada memori, ada kenangan di sosial media. Kalau kita posting tanggal ini diingatkan kembali. Ya. Di tahun depan kenangan ini, tayangan ini. Jika Pak Erik menonton kembali tayangan ini 1 tahun ke depan, apa yang Bang Erik mau sampaikan untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri, bukan untuk pemirsa. Oke. Contoh seperti ini. Ya. Bang Erik 1 tahun depan insya Allah Ya. ketika diberikan usia yang panjang lagi berkah. Amin ya Allah. Insya Allah. Tiba-tiba muncul tayangan ini diingatkan oleh Facebook. Ini adalah kenangan Anda 1 tahun yang lalu bersama Pak Satrio Herlambang di podcast. Dan Anda mau sampaikan apa ke diri Anda sendiri di 1 tahun akan datang? Ya. Mengerti ya? Paham. Iya. Ya. Sampaikan apa yang ingin Bang Erik sampaikan ke diri sendiri ketika tayangan ini Bang Erik lihat nonton kembali 1 tahun akan datang. Siap. Oke. Silakan. Ya, Bismillah. Jadi hal yang perlu saya sampaikan untuk diri saya sendiri ya tentunya tetap istiqomah di jalan kebenaran, di jalan yang tentu kalau syariah yang diperintahkan Allah dan yang dilarangnya. Jadi jangan pernah puas juga, tetap tawadu ya, jangan rendah hati, apapun kondisinya, yaitu kembali lagi untuk tetap konsisten beribadah, berusaha dan juga menebar kebaikan untuk ke sesama, ke manusia, ke masyarakat. Itu sih yang perlu saya sampaikan diri sendiri, karena biasanya kita berubah, apalagi mungkin diberikan rezeki yang lebih, terkadang itu biasa orang berubah ya. Orang berubah dan itu jangan tetap tawadu, jangan merasa cepat puas dan juga cepat sombong ya, seperti itu jangan. Dan seperti itu aja sih Ustadz yang mau saya sarankan untuk diri sendiri, mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Sekarang banyak sekali resellernya Bang Erik yang nonton saat ini. Alhamdulillah. Mau sampaikan apa ke mereka? Ya, untuk para reseller yang hebat ya, itu tentu saja Al-Mahira ini bukan apa-apa tanpa perjuangan teman-teman semua. Jadi harapan kami ya dengan mendengarkan kisah ya podcast ini sama ya, teruslah berjuang, teruslah semangat, teruslah berdoa ya, terus berdoa,
Karena dan ya perbaiki mindset, jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah mengeluh karena kita tidak tahu ya ke depan itu kita seperti apa. Ya seperti itu. Yang penting itu tadi kita senantiasa berusaha, berdoa ya kan, dan bertawakal. Bismillah, jalan saya. Dan satu lagi, mesti sesuai syariah, di jalan yang halal, ya. Walaupun besar bagaimana usaha, kalau hasil yang didapatkan itu tidak diberkahi oleh Allah, itu sama percuma ya. Walaupun usaha kita kecil, ya jangan kecil ya. Mindset harus besar. Usaha itu harus besar dan berkah. Ya, jadi tetap berusaha, konsisten dan berdoa, itu saja. Dan saya di Al-Mahira, bismillah, kita awali jadi reseller dulu, siapa tahu ya ke depan bisa lebih berkembang lagi dan dimudahkan. Dan juga alhamdulillah banyak kita punya tim reseller itu juga mempunyai omset yang masya Allah luar biasa ya, sampai ratusan juta. Iya, benar ini. Mungkin ada yang nonton ya. Banyak seperti itu. Jadi contoh yang sukses, jangan contoh yang gagal. Nah, itu saran saya. Contoh yang sukses, jangan contoh yang gagal. Karena contoh yang gagal tidak bisa jadi pelajaran ya. Mungkin pelajarannya kenapa dia bisa gagal, jangan diikuti. Kalau yang sukses diikuti. Apa sih tips polanya? Seperti itu. Nah, itu saja Ustadz dari kami. Jadi banyak sekali komentar dari teman-teman yang banyak ya? Oh Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini rata-rata tim dari Al-Mahira. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya melihat kekompakan tim ini luar biasa. Dari cara mereka menyemangati, kemudian merasa tersemangati juga termotivasi dengan podcast ini. Ya, Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi menyaksikan podcast kita di malam hari ini, siapapun kalian, mudah-mudahan podcast kita menginspirasi kalian semua di malam hari ini. Dan teman-teman dari Al-Mahira Tim seluruh Indonesia mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ekonominya tambah baik. Amin, amin ya Allah. Rezekinya tambah lancar. Amin, amin. Tentunya perbaikan ekonomi umat tentunya. Amin. Itu harapannya Ustadz. Amin, amin ya Allah. Luar biasa. Untuk Bang Erik, terima kasih sudah hadir di Terima kasih Sen, terima kasih Ustadz dikasih kesempatan yang luar biasa ini, Masya Allah. Udah sangka itu dapat chat Pak Erik bisa ini podcast, Masya Allah. Tuh, sebenarnya saya idamkan sekali sebenarnya duduk di sini. Saya bilang, aduh kapan ini ya? Waktu berporsi ojek juga, kapan nih saya? Sering kan lihat podcastnya Ustadz Satria Lambang di berbagai orang-orang sukses, Masya Allah. Saya bilang, kapan saya bisa duduk di sini? Saya mesti, alhamdulillah, jawab lagi doanya, Masya Allah. Syukurlah. Saya itu waktu luar biasa. Pertama kali ketemu, kemudian dengar dari Bang Anas bahwa Bang Erik ini adalah mantan bankers ya. Saya itu mau filmkan kisah. Difilmkan ya, waduh. Sekarang kan live story-nya dibahas di podcast. Alhamdulillah. Saya itu mau buatkan film. Teman-teman mungkin yang baru nonton, itu saya juga memproduksi film ya. Masya Allah. Siap. Menyutradarai beberapa film lokal. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu kemarin memang kita sudah pernah bahas bareng Adas dan segala macam. Dan kita mau Bang Erik sendiri yang mau alhamdulillah. Kemarin ya waktu itu. Saya jadi terharu nih Ustaz, aduh. Cuma kita pikirnya kita mau ambil lokasi banknya di mana segala macam. Ini profesi yang harus dilakukan segala macam. Sangat sensitif lah. Betul. Tapi memang kita sudah terbesit untuk mengangkat itu ke layar. Ke kisah hidup yang memang menginspirasi. Tapi karena kepending, saya undang antum di podcast. Masya Allah. Untuk berbagi sejarah hidupnya di sini. Karena banyak orang-orang saat ini yang ini disclaimer ya, dari awal kita sudah iya benar bahwa kita tidak mendiskreditkan siapapun. Betul. Ya. Tapi kisah hidup ini orang sekarang sudah tahu hukum tapi masih maju mundur. Banyak teman-teman saya yang masih kajian masih stay ya, teman-teman yang dengar podcast ini yang sudah hijrah sudah ikut kajian, segera resign lah. Karena ada kata teman saya, jabatan tertinggi seorang bankers adalah resign. Jabatan tertinggi seorang
bankers adalah resign. Nggak ada yang di atas jalan. Nggak ada, resign di atasnya itu. Harus resign. Kayak apa ya? Jabatan tertinggi manusia itu adalah kematian. Ya, ini resign. Nggak ada lagi di atas. Ini pekerjaan resign. Dan itu berat. Ya, betul. Banyak Tak orang ada yang mudah. sudah nyaman dengan itu, padahal tahu hukumnya. Oh iya tahu. Banyak Ustaz. orang yang Banyak sekali. nyaman dengan profesi Saya merinding itu, ini. ya, padahal tahu hukumnya. Betul. Bahkan masih tarik ulur, Masih, maju mundur, betul. takut rezekinya Ya. hilang, kemudian takut juga nggak ada masa depan yang cerah. Betul. Karena ini adalah impian sebagian orang loh, jadi banker segala macam. Ya. Sehingga begitu dia dapat, susah untuk keluar, ketakutan, kecemasan jangan sampai rezeki hilang, padahal gajinya besar dan segala macam. Oke, terima kasih. Tapi saya bisa satu kali lagi. Gaji besar. Saya resign. Sudah berapa lama nih saya resign ini kan? Saya belum punya apa-apa dulu. Alhamdulillah sekarang bisa beli rumah, kendaraan tanpa riba. Saya bukan mengalahkan sih, melewati teman-teman ya yang tadi gaji besar itu. Ya minta maaf ya. Masih KPR, masih apa. Saya cash. Alhamdulillah. Itu Allah jawab doa-doa kita. Selama kita yakin. Masya Allah. Itu. Luar biasa. Siap. Oke, kalau bicara masalah hukum-hukum perbankan, kita akan lebih bicara ke pakarnya ya. Ya, betul. Karena ini adalah kisah beliau. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan soal hukum A, soal hukum B. Waduh. Ustadz yang bisa jawab itu. Nanti kita akan undang pakarnya, Siap. pakar ekonomi syariah segala macam untuk ngebahas masalah itu. Ya. Terima kasih Bang Erik atas waktunya. Terima kasih Kita, kembali. biasanya saya itu podcastan 1 jam aja. Tapi sekarang kita sudah lebih. Wah, Masya Allah. Saking anunya sih ya. pembahasannya. Betul-betul. Baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bang Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.